sudah mempelajari maksilah dan kita sudah tahu semuanya. Jadi tidak ada lagi yang tidak mengatakan saya belum tahu Pak, saya belum tahu dia, karena tadi sudah dites. Jadi apa perbedaan maksilah kasirah dengan maksilah tawilah? Bedanya hanya satu. Pertama, mad kasirah tidak ada hamzah setelahnya. Nah, maksilah tawilah ada hamzah setelahnya. Itu bedanya. Terjadinya maksilah itu disebabkan karena ada hadamir yang berharkat dhamma ya, dan hadamir yang berharkat kasrah, huruf sebelum dan sesudahnya berharkat. Sekarang kita masuk pada mad badal. Kita lihat dulu pengertian secara bahasa. Mad artinya panjang. Semenjak dulu seperti itu. Mad itu artinya panjang. Dan badal artinya pengganti. Ya, mad artinya panjang dan badal artinya pengganti. Lalu secara istilah, mad badal adalah memanjangkan bacaan hamzah sebagai badal atau pengganti ya, untuk hamzah yang dihilangkan. Berarti mad badal itu hamzahnya dua. Ya, mad badal itu hamzahnya dua. Pertama dihilangkan, yang kedua dihidupkan. Ya, yang pertama dihidupkan, yang kedua dihilangkan. Jadi makanya hamzah yang pertama itu berharkat panjang dia. Nah, dengan kata lain, mad badal terjadi apabila ada dua hamzah. Nih, ini kata kuncinya. Beriringan. Dua hamzah beriringan. Hamzah pertama berharkat hidup dan hamzah kedua berharkat sukun. Maka hamzah pertama diganti dengan huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya, sesuai dengan harkat hamzah pertama. Contohnya seperti ini. Ya, ini contoh. Tadi seperti amanu. Amanu ini, nah seperti ini rekatnya. Amanu ini seperti ini rekatnya. Nah, asalnya apa? Akmanu. Dua hamzahnya. Yang satu berharkat hidup, hamzah pertama berharkat hidup, hamzah kedua berharkat sukun. Ya. Nah, dalam undang-undang mad badal itu adalah apabila beriringan dua hamzah, maka hamzah yang pertama dipanjangkan, hamzah yang kedua dihilangkan. Nah, contohnya nih, amanu. Asal amanu hasilnya adalah amanu. Contoh, dengan ketentuan ini. Kenapa dia ditukar dengan alif? Kapan dia ditukar dengan alif? Kapan dia bertukar dengan waw? Kapan dia ditukar dengan ya? Nah, ini ketentuannya. Ada 3 ketentuan. Pertama, apabila hamzah pertama berharkat fathah, maka hamzah yang kedua diganti dengan alif. Nah, apabila hamzah pertama berharkat fathah, maka hamzah yang kedua diganti dengan alif. Contoh, amanu asalnya amanu. Amanu, ini alifnya. Bentuk alifnya harkat panjang. Ini alifnya. Nah, contoh, tusqa min ainin aniyah. Ini asalnya apa dulu? Aniyah. Aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Coba sama. Tusqa min ainin
nia. Ulangi. Tusqa min ainin aniyah. Ini aniyah ini asalnya dulu akniyah. Kenapa dia ditukar dengan fathah, dengan alif? Karena harkat hamzah yang pertama itu adalah fathah. Ya. Mana tanda alifnya? Nah, ini. Nah, tanda alifnya adalah tanda panjang. Paham? Jadi, ketentuan yang pertama, apabila hamzah pertama berharkat fathah, ini. Apabila hamzah pertama berharkat fathah, maka hamzah yang kedua diganti dengan alif. Nih. Paham? Kalau sobo dawa mereka dalam Al-Quran, nah pasti asalnya seperti yang kita sebutkan tadi. Contohnya aniyah, asalnya akniyah. Satu. Ketentuan yang kedua, apabila hamzah pertama berharkat dhamma, maka hamzah kedua diganti dengan waw. Nah, contoh ula, asalnya ula. Nah, ula asalnya ula. Nah, kalau pada yang kedua ini jelas waw gantinya. Ya, jelas waw gantinya. Kalau pada alif jelas alif tapi bentuknya harkat panjang. Kalau contoh yang kedua, ya jelas waw gantinya. Ula asalnya ula. Coba kita lihat. Khairul laka minal ula. Khairul laka minal ula. Seperti ini. Asalnya ula ini asalnya ula. Ya, kembali. Asalnya adalah ula. Coba sama-sama. Khairul laka minal ula. Khairul laka minal ula. Ulangi. Khairul laka minal ula. Paham? Yang kedua paham? Ada yang tidak paham? Yang ketiga, apabila hamzah pertama berharkat kasrah, maka hamzah kedua diganti dengan ya. Contohnya imana, asalnya imana, asalnya imana, ya. Jadi apabila hamzah pertama berharkat kasrah, maka hamzah kedua itu diganti dengan ya. Nih, diganti dengan ya. Contohnya imana, maka menjadi imana. Imana asalnya imana. Coba. Fazadahum imana. Sama. Fazadahum imana. Lagi. Fazadahum imana. Tusqa min ainin aniyah. Sama. Tusqa min ainin aniyah. Khairul laka minal ula. Khairul laka minal ula. Fazadahum imana. Fazadahum imana. Siapa yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Nah, jadi terjadinya mad badal ini, kesimpulannya terjadinya mad badal ini disebabkan apabila ada dua hamzah beriringan, yang pertama berharkat, yang kedua berharkat sukun, maka
Yang kedua itu diganti dengan mat. Ada penggantinya alif, ada penggantinya ya, ada penggantinya waw, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Ketentuannya yang pertama, apabila hamzah pertama berharakat fathah, maka hamzah kedua diganti dengan alif. Yang kedua, apabila hamzah pertama berharakat dhammah, maka hamzah kedua diganti dengan waw. Yang ketiga, apabila hamzah pertama berharakat kasrah, maka hamzah kedua diganti dengan ya. Ada yang tidak paham? Hah? Kalau tidak ada yang menanyakan lagi, sudah paham semuanya, berarti besok kita sudah bisa untuk latihan. Ada latihan dua nanti. Ada latihan mat sila, ada latihan mat badal. Dah, kita sudahi dengan bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.